ada bayangan, ada apa sih informasi gak sih ini Lazio bakal ngeluarin dana segini nih buat pusat transfer? Lebih ke ini strateginya bakal berubah nggak sih gitu? Iya. Dibanding sama yang biasanya sekarang gitu. Dari lubuk hati yang paling dalam pengen nggak bisa Pasti dibohongin. pengen nggak jadi dibohongin kan. Oke, balik lagi di Espresso, sebuah obrolan sedikit pahit tapi apa mas? Nggak bikin pegal-pegal. penyakit orang tua mulu mas, kebanyakan. Oke, masih ditemani oleh teman-teman dari Lazio Indonesia. Kali ini ada Mas Wisnu, Mas Ozan, udah kenal nih. Nah ini satu lagi, silakan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama gua Eko. Oke. Sekarang kita bahas Lazio era kekinian lah mas ya. Tapi sebelumnya bandingin dulu nih, iya. coba. Ada sedikit pertanyaan nih. Lebih suka eranya siapa nih? Iya. Eranya Cragnotti atau Lotito? Kayaknya gue tahu Ngomong duluan. Iya. Kalau disuruh milih enakan Cragnotti atau Lotito, ada plus minusnya. Era Cragnotti gembor-gemboran juara, era Lotito pelit tapi juara jarang-jarang. Tapi bikin sakit hati Lazio. Itulah kesabaran kita. Kalau disuruh milih salah satu, Cragnotti. Mas Eko? Ya paling di era Lotito dah. Lotito nih, bagus nih. Ada beda, Ada sensasinya. Deg-degan. Ini justru loyalitas diuji di era Lotito nih. Iya benar. Mas Wisnu lebih suka siapa? Era siapa? Kalau jujur saya dua-duanya sih. Dua-duanya mungkin berkesan Cragnotti ya. Mungkin berkesan bagi saya waktu kita SD dan SMP juara gitu kan. Cuman ya bener loyalitas dibuktikan di era Lotito gitu kan. Jadi ya menurut saya siapapun presidennya ya itu sejarah lah buat Lazio. Oke. Karena kita mau masuk nih mas. Oke. Lotito menunjuk salah seorang pemain yang legendnya Lazio, sempat pegang Primavera ya, ngelatih tim Primavera, terus karena Bielsa nggak jadi, Mas Bielsa ya. ya diangkatlah dia ya kan, berbarengan tuh sama salah satu mantan pemain juga, kan diperpanjang kontraknya kalau nggak salah ya. Terus si Lotito bilang enggak, gue nggak pengen dia jadi pemain, gue pengen dia jadi direktur olahraga, ibaratnya kayak gitulah, seorang Iglitare. Dan ya awal-awal nih abang-abang ini termasuk yang apaan nih? Itu macam apa? Atau yang udah ada firasat kayaknya bakal bagus deh. Kira-kira tentang keputusan itu awal-awal tuh responnya gimana tuh? Kalau gue pribadi sih ngelihat Inzaghi dari awal tuh emang something sih, walaupun bukan bintang ya waktu itu. Jadi kan walaupun striker ya pasti cadangan. Inzaghi itu pasti kalah sama Vieri, kalah sama Salas, kalah sama Boxy, kalah sama Mancini, udah pasti. Cuman ternyata kesetiaan dia yang bikin Lazio sampai sekarang tuh berbangga hati punya pelatih yang begitu dia resign gantung sepatu 2010 dia langsung megang U16-nya Lazio. Dia langsung juara. Mungkin nggak banyak yang tahu, jadi langsung juara sampai detik ini di level 6 tahun di level junior juara-juara terus 4 tahun. Ya itu tadi blessing in disguise ya, setelah ada bencana Bielsa malahan ngangkat pamornya Inzaghi sampai detik ini malah salah satu pelatih muda Italia yang paling sensasional ya Inzaghi gitu. Iya. Bahkan sebelum Andrea Pirlo jadi pelatihnya Juve sempat dirumorkan Inzaghi yang jadi kandidat terkuat ya. Nah ini ada hubungannya juga kan, Inzaghi sama Iglitare ini bisa dibilang saling melengkapin ya. Dan pembelian pemain-pemainnya yang dilakukan oleh Iglitare ini bisa dibilang ajaib-ajaib juga gitu. Kita sebelumnya nggak tahu siapa itu Thomas Strakosha, siapa itu bahkan SMS kita juga nggak tahu gitu kan. Mata elang dia Eropa. Nah, tapi kan pertanyaannya kan apakah untuk ya kan emang duet ini kan emang bisa ngebawa Lazio ke posisi sekarang gitu. Tapi
mereka tuh apa emang udah mentok apa sebenarnya bisa lebih baik lagi sih sebenarnya gitu. Kalau menurut gue, kalau seorang Iglitari ya, kalau menurut gue sih dia manajer yang bagus lah buat ngelihat sosok pemain yang wah ini bakalan bintang, yang bakalan kalau di era Lotti itu kan yang benar-benar dibutuhin, harga murah. Iya. Dan nanti dijual lagi, wah, tanda kutip ya kan. Tapi memang begitu kejadiannya. Contoh yang paling kita nggak sangka itu pembelian SMS. Sempat udah oke ke Firenze, tiba-tiba terbang ke Lazio, padahal udah sampai ke stadion, tiba-tiba masuk ke Lazio. Itu benar-benar pembelian yang luar dugaan banget. Terus sama Klose juga kan. Iya. Itu legend, bener-bener legend, Piala Dunia, juara dunia, masuk ke Lazio. Itu bener-bener, itu kita dapat pemain yang satu pemain yang gitu aja udah tua, bener wah banget. Ya apalagi Klose yang masuk kan, bener-bener Iglitari, walaupun dia dikasih duitnya pas-pasan, tapi dapat pemainnya bener-bener mata elang banget dah. Ibaratnya matel banget ya, kalau di jalanan. Mas Eko mungkin mau nambahin? Enggak. Iya. dia enggak gitu. Udah. Dia cukup matalang. Tapi nggak cuma pemain-pemain dari Eropa Timur ataupun Albania gitu. Kayak Iglitari itu bisa nyari pemain yang nggak dibutuhin oleh klub-klub besar Eropa. Itu kayak dari Liverpool itu dia ngambil Lucas Leiva sama Luis Alberto. Ya, itu kelebihan itu. Tapi kalau di musim-musim belakangan ini kita belum melihat lagi ya rekrutan yang macam gitu ya, San, atau setelah Lucas Leiva lah gitu. Atau kira-kira ada nggak nih musim ini ada nggak yang diharapin bakalan dari klub gede yang nggak kepake gitu, yang tiba-tiba bakalan jadi something gitu di Lazio, yang bakalan kayak Lucas Leiva lah paling nggak gitu. Biasanya sih musim ini ngincer ada beberapa nama ya. Banyak. Iya, Ngincer doang. Bahkan banyak gitu. Malahan Lazio tuh uniknya Tare, salah satu ada pemain Korea Selatan yang sekarang main di Beijing Boan gitu kan, Kim Min Jae gitu kan. Itu juga lagi diincar tuh. Setelah si Kumbula nggak tahu ujung-ujungnya, naik-naikin terus dari Veronanya, ya main Korea itu akhirnya nggak tahu juga nih sekarang kejadiannya nih. Jadi deal atau cuman berita hoax doang. Berarti kalau ada rumor biasanya Laziale tuh nggak langsung, wah bakal datang. Enggak. Tahan dulu. Udah biasa disakit hatiin. Jadi kita nanggepin berita misalkan dari Wisnu atau siapa yang posting, ya sengaja kita ngasih nanggepinnya ya udah biasa aja. Kecuali kalau udah angkat sial, udah jabat tangan, baru kita tes medis, supaya dia baru benefit tuh. Oke deh. Nah, ngomong-ngomong soal musim kemarin nih, 2019-2020. Menyangka gak ini Lazio bakal jadi pesaing juara nih di tahun kemarin? Ya karena di tahun sebelumnya nggak sempet masuk ke zona Champions ya. Iya. Terus ya transfer juga cuman beli Lazzari terus Denis Favro ya yang kemarin tahun kemarin. Korea. Iya sama. Mungkin Korea ya. Kira-kira ada udah bisa nebak gak kayaknya gue bakal jadi pesaing juara nih tahun 2019-2020 kemarin? Lumayan kaget. Kaget. Itu nggak ada ekspektasi sama sekali, cuma kaget. Tadi kalau misalkan nggak ada pandemi gini sih, udah pesimis, ada optimis banget Lazio. Lazio juga udah optimis dan beda 1 poin sama Juve kemarin ini. Sebelum pandemi kan, wah kita udah bisa juara di bicara pas pandemi gini, kita kan nggak tahu. Akhirnya drop, ya udah. Apa mau dikata jadinya? Jadi sebenarnya waktu itu kan manajemen juga udah bilang gitu, champion gitu, peringkat 4 gitu. Inzaghi juga udah bilang targetnya champion. Kita Lazio mana dengan skuad yang ibaratnya nggak mewah gitu kan, nggak mewah. Kita mendukung tapi realistis juga kadang-kadang kan, memang harus gitu kan. Cuman pas kita terdepak di Europa League gitu kan, fokusnya cuma di satu aja gitu kan, di Liga ya akhirnya main seminggu sekali tuh memberikan efek yang sangat luar biasa gitu kan. Cuman ya setelah COVID ya udah. Jadi kita mengikhlaskan apa adanya aja. Berarti lebih nggak nyangka ya? Lebih nggak nyangka. Dan itu sebenarnya datangnya Korea
menggeser Luis Alberto, dan disitulah Luis Alberto kayaknya lebih moncer ya di posisi itu. Bahkan di situs transfer market itu kan dia jadi trequartista di situ. Iya. Jadi ibaratnya dari itu tadi eagle eye-nya Iglitare ngelihat nih orang nggak dibutuhin di Liverpool gitu kan, akhirnya jadi something di Lazio gitu kan. Banyak banget kejadian kayak gini. ACRB juga termasuk itu mas, lumayan ya kan. Udah tua ya. Siapa yang nyangka orang udah kena penyakit itu lumayan. Iya, dua kali operasi badan. Terus abis ngelepas The Fry juga ya kan, gantinya ACRB mungkin ini siapa gimana? Ya awalnya nggak ada yang nyangka juga. Awalnya nggak ada yang nyangka kan. Sekarang ACRB jadi back inti di timnas ya. Ya malah. Bahkan kalau Lazio bilangnya robot ya. Robot, The Lion. Karena bahkan saking dia udah cedera tetap main. Kalau kita ngeliatnya, udah kasihan. Udah tiap minggu main terus, nggak ada yang gantiin, cedera. Udah kalau dia cedera, udah kita pusing deh. Ngeliatin. Tapi gol dia keren pas derby. Oh iya. Enggak jenjakannya kan kiper bengong kan disontok sama dia. Itu gol terkeren. Nah berarti kan kalau bisa dibilang musim ini kan di luar ekspektasi dalam artian positif gitu ya. Tapi sebenarnya kan sempat udah deket banget tuh sama Juve, tapi pas abis Covid drop lagi gitu. Dan sempat ada kondisi yang kalau gue ngelihatnya sih kayak nggak beruntung aja gitu. Jadi yang pas Immobile kena suspensi ya nggak salah tuh. Terus itu bersama juga Caicedo juga cedera gitu, dan akhirnya kalau nggak salah pas ketemu Milan itu nggak punya striker murni ya. Dan Joaquin Correa pun kayaknya mainin juga dipaksain. Lagi cedera. Masih cedera. Kayaknya itu yang jadi kayak bisa dibilang titik balik penurunan nggak sih? Karena ya soal berarti kan sebenarnya itu kurang ya. Nggak, tapi justru gue ngeliatnya kedalaman squad sebenarnya udah cukup disiapin gitu. Udah cukup, ada 4 kan strikernya kayak Immobile, terus si Caicedo, Joaquin Correa sama si Bobby Adekanya. Cuma emang ya pas pada saat itu yang 4-4-nya ya lagi berhalangan aja gitu, dan kayaknya lagi dapat Berarti kira-kira perlu nggak sih kayak taruhlah untuk musim depan perlu ada backup striker lagi atau enggak sih gitu? Kayaknya sih Caicedo juga bakalan cabut ya. Iya, ditawar Liga Arab kan juga, tapi belum ada deal juga dari Liga Arabnya. Ditawar 5 juta doang ya sih. Cuman akhirnya nggak jadi. Karena ketika Caicedo pergi harus ada Muriqi juga katanya dia waktu informasi terakhir dari presiden Fenerbahce ya. Fenerbahce dia minta naik lagi 20 juta. Eko tahu kan. Padahal keluarganya itu udah dapat informasi udah mendukung kan, sampai dia ulang tahun dikasih kue ulang tahunnya ya welcome ke Lazio gitu loh. Dan ternyata emang presidennya minta naik lagi dari Fenerbahce. Bang Eko tambah mana Murik. Saudara Muriqi. Berarti transfer sebenarnya kan untuk kedalaman squad pun butuh lah mas. Iya. Kayak kemarin pas Lucas Leiva cedera ya. Parolo gantiinnya juga. Aduh. Ini kalau abang lihat Parolo gimana ya? Aduh, udah nggak bisa. Pokoknya kalau Parolo main itu Laziales Indonesia komentarnya tuh udah kayak bon cabe level 30. Paling gantinya Cataldi kan. Itu pun tinggal nyari bola mati doang. Iya. Kalau Cataldi backupnya. Nah, berarti kan nanti kan bakal lolos ke UCL nih. Iya. Seenggaknya kedalaman squad harus lebih diperhatiin lah sama Iglitare atau Lotito lah. Kira-kira ada bayangan, ada apa sih informasi gak sih ini Lazio bakal ngeluarin dana segini nih buat pusat transfer? Lebih ke ini strateginya bakal berubah gak sih gitu? Dibanding sama yang biasanya sekarang gitu. Di momen kemarin ya, ini update terbaru sampai Inzaghi tuh ngeluh ya. Makan malam sama Lotito itu ditanya sama Lotito, kenapa muka kamu kayak gitu kan, kok nggak semangat banget gitu kan. Mungkin dalam hati ya iyalah orang nggak pernah dikasih transfer yang bagus. Dia minta pemain tapi nggak ada relaksasi sama dia sendiri. Cuman ada momen pas udah selesai Lotito bilang
saya akan memuaskan kamu. Nah itu Memuaskannya dalam nggak hal tahu apa? nih, kita kan Lazio ya udahlah pasrah sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Pokoknya kita berpositif thinking ya kayak tadi yang nggak disangka-sangka tiba-tiba bagus, ya terus tiba-tiba mungkin berprestasi. Kalau Lazio kan gitu, ibaratnya justru semakin di di pressure malah nggak dapat gitu. Kadang kita santai, ada aja Copa lah, apalah gitu. Jadi kalau tiap musim ada mercato ya kita biasa aja. Jadi maksudnya ya ada syukur, nggak ada ya udah. Jadi kalau misalkan ada, waduh luar biasa sekali. Wah, satu doang walaupun nggak ada namanya itu, yang penting ada gitu. Berarti nggak nuntut ya sebenarnya kan, sebenarnya alibinya atau momennya pas nih lolos ke UCL gitu kan, paling nggak mau kayak mentok di penyisian doang dong harusnya kan, karena kesempatan besar nih di UCL, duitnya juga bisa lebih dapat banyak gitu kalau lolos ke babak selanjutnya. Iya, ke babak selanjutnya. Emang kayaknya agak sayang untuk dilewatin, tapi ya itu semua tergantung Lotito juga sih. Iya, bahkan kan Lazio itu Lotito di semenjak era Lotito nggak pernah yang ibaratnya gembar-gembor. Nih kita punya dana sekian gitu, nggak pernah. Ya paling gratisan, terus habis mau kontrak gitu kan, murah gitu kan, ya kayak gitu. Hampir nggak jauh berbeda sih sebenarnya. Tapi harapannya di posisi apa nih yang paling harusnya tuh ditambal gitu? Di posisi apa yang masih ada titik lemah lah gitu? Satu di back tengah. Back tengah ibaratnya buat backup Acerbi. Karena sejauh ini kalau Favro itu mainnya kayak robot, jadi maksudnya masih kaku dan belum klop banget sama teman-temannya gitu, sama satu tim, jadi belum ada taste-nya lah. Kedua itu tengah pengganti untuk Leva. Leva cedera, Parolo. Tahun ini Parolo mainnya gimana? Kita ngeliat aja begitu. Terus paling Cataldi belum bisa. Sama satu lagi buat penyerang. Kalau kiper, walaupun Saragossa anggot-anggotannya kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Ya tapi seenggaknya bisa lah buat saingin lah, menyaingi kiper kan, walaupun udah Reina kan masuk. Tapi kan yang penting Saragossa, yang penting ada, kita lihat nih musim depan gimana untuk kinerjanya setelah ada Pepe Reina kan. Kalau di sayap kiri nggak bang? Karena pas Lulik. Oh ya pas sayap kiri Lulik juga tuh benar. Buat Lulik udah tua tuh dia tuh. Itu Johnny masih belum ini ya? Johnny Papa kan. belum cunin banget. Johnny dan siapa Jordan Lukaku masih belum ngasih rasa aman gitu. Belum. Jadi memang selain tadi yang disebutin tadi dua posisi ya, yang back sama tengah itu, sayap kiri memang sepeninggal Lulik cedera itu nggak ada rohnya, bener-bener nggak ada rohnya gitu kan. Mungkin Lulik secara teknik bukan kiri ya, habis bisa dari kanan gitu kan, dia bukan sayap kiri sejati. Cuman lucunya ada Lulik itu rasio kemenangan Lazio itu bagus gitu kan, bahkan jadi pahlawan juga di berbagai laga gitu. Soal mentalitas sih ya, Lulik itu juga. Terus ya pemain yang terlama sekarang Radu ya? Radu, iya. 2000 berapa sih deh? 9 ya? 2000 ini setelah ketemu sama Dinamo Bukares di Champions musim depannya 2008 dia masuk Lazio, 2008-2009. Itu paling lama ya berarti? Paling lama. Sisanya paling 3 tahun, 4 tahun ya? Lulik. 2000 pas eranya Klose 2011-an. Radu yang paling lama, tapi lucunya Radu uniknya nggak mau jadi kapten. Nggak pernah mau jadi kapten dia. Kayaknya kalau nggak salah waktu itu juga hampir mau dilepas ya musim lalu ya. Ada dengan berita. Ngambek konflik. Konflik sama Tare juga. Berarti kalau misalnya ekspektasi bursa transfer, mendingan lebih enak nunggu kejutan daripada kayaknya lebih kayak gitu ya. Iya. Tadi ada hubungannya juga nih, kan sekarang udah ngedatengin Pepe Reina, itu udah dianggap sebagai backup aja atau sebenarnya diharapannya tuh jadi rotasi untuk Pepe Reina ini? Kok kamu Pepe Reina kok? Kalau gue sih lebih buat penantang Saragossa. Supaya jadi termotivasi. Jadi backupan Saragossa dulu kan belum ada yang bisa buat nggantiin Busir tuh ya, walaupun di Copa tetap aja dia main Saragossa terus, ya kan. Tapi makanya Pepe Reina ini datang, kita ngarepin banget
gimana sih dia walaupun dia udah uzur, tapi yang penting nggak ada penantang buat Saracosanya. Mungkin pengalamannya di UCL kali ya. Bisa dibutuhin. Sama. Nah, tentang gagal lah. Datang salah satu bintang yang udah tua juga sih sebenarnya. Tapi masih cocok lah main di Serie A. Nah, besar. Gagal David Silva ke Lazio. Kayaknya Mas Eko udah nyimpen nih. Ini saatnya gue ngomong nih. Gimana nih? Kalau buat David Silva sih ya realistis aja ya, karena umur juga udah tua kan. Jadi ya masuk syukur enggak ya udah. Gak kenyataan kan, karena emang dari dulu Lazio begitu. Kalau dari Nun, gimana pendapatnya? Iya kan, ibaratnya jadi serangan semua klub ke Laziale ya. Padahal Laziale mah udah Santai. udah tahu polanya kayak gini. Jadi sebenarnya kita nggak bakalan terprovokasi lah sebenarnya. Cuman pasti dari lubuk hati yang paling dalam Pengen. Gak bisa Pasti dibohongin. nggak jadi bohongin karena ibaratnya 10 tahun di City dengan biru langitnya juga gitu kan, kualitasnya juga jadi pembeda, Nggak bisa. bahkan penyihir di Spanyol salah satunya kan si David Silva kan. Iya. Cuman padahal sudah Oke, teknis. si Secara Tare- lisan sudah oke. Tare sudah ngubungin agennya juga sudah pasti sudah ngubungin dong, terus keluarganya juga Udah. sudah berkomentar gitu kan. Ujuk-ujuk dapet tawaran dari Spanyol yang tak diduga tadinya dari Sociedad gitu Iya. kan. Ibaratnya itu ya udahlah. Itu Tare sempet itu ya kayak ultimatum Kesel. lah. Kan kesel juga. Asal dia. Ultimatum plus juga akhirnya di akhir ngerasa sebagai pemain saya menghormati Silva, Respect. tapi Sebagai seorang laki tidak. Karena janjinya ya nggak bisa dipegang gitu kan. Janji palsu kamu dapet Silva. Oke deh. Mungkin ekspektasinya kira-kira finish di peringkat berapa nih terakhir? Musim Kalau depan Juara. ya, Juara lah, optimis Scudetto lah. harus juara lah. keren. Sudah itu lah. Scudetto. 20 tahun. 21 tahun. Oke deh, ada bahasa kita ada tambahan? Mungkin cukup sampai sini aja ya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman Siap. dari Lazio Indonesia. Thank you. Mungkin lain waktu kita bisa Siap. ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya Iya. tentang Lazio dan juga Serie A. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Ciao.